Ya, kolam pembasuhan dan juga mesbah korban bakaran, saudara. Dan dua hal ini sebetulnya, saudaraku, berkaitan dengan kehidupan bangsa Israel. Artinya kolam basuhan, ya saudaraku, dan korban bakaran, mesbah korban bakaran itu, saudara, itu adalah berbicara tentang bagaimana kehidupan orang Israel selalu datang dan untuk menyelesaikan dosa. Untuk itu, saudara, ya, untuk membereskan dosa, ya saudara. Bagaimana ketemu sama mesbah korban bakaran, ya saudara, mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai penebus salah, ya sudah minta ampun, saudara, minta ampun, lalu kemudian dibasuh dengan kolam pembasuhan, ya saudara. Tubuhnya ini dibasuh dengan kolam pembasuhan. Dan ini bicara tentang bagaimana kehidupan orang percaya yang berurusan dengan dosa, dengan kesalahan, dengan dosa, dengan kesalahan, ya. Kolam pembasuhan juga berbicara tentang baptisan air, ya, kolam pembaptisan atau baptisan air kudus. Tetapi kalau saudara melihat bahwa dua hal ini, dua perabot ini adanya di pelataran, saudara, adanya di pelataran, bukan ada di dalam, tapi adanya di pelataran, ya. Dan ini yang kita mau belajar pagi hari. Mungkin saudara sudah mengerti tentang bagian ini, saudara, tapi kita diingatkan lagi tentang bagaimana kehidupan Kristen yang sesungguhnya, bagaimana harus menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, ya. Kehidupan anak Tuhan yang sesungguhnya itu seringkali terbentuk secara alami di dalam pikiran kita, dan itu tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena kita harus jadi orang Kristen bukan apa kata kita, bukan apa menurut pendapat kita, tetapi kita harus jadi orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita berpikir seringkali kalau kita sudah ada di halaman, ya saudara, kita sudah membereskan dosa, bakar korban, minta ampun, dan kemudian masuk dalam baptisan air, sepertinya kekristenan itu sudah sempurna, sepertinya kekristenan itu sudah selesai, gitu. Sudah tuntas, saudara. Kehidupan kita, ya saudara, sudah masuk dalam pertobatan, sudah masuk di dalam pengampunan dosa, dibaptis, deklarasi bahwa sekarang saya adalah milik Tuhan, milik Kristus, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup lama saya sudah dikubur dalam kolam baptisan air, dan kita berpikir selesai sudah. Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau saudara melihat bahwa itu baru bicara tentang halaman, kita belum masuk pada bagian yang sesungguhnya, ya. Yang namanya ibadah, kalau saudara beribadah tuh, saudara, kalau yang namanya saudara beribadah, nggak ada kan yang saudara ibadah adanya di halaman, ya. Saudara ada di tempat di depan tuh, bukan di parkiran tapi di halaman tuh, saudara, ya. Nggak ada, ya. Saudara harus masuk ke dalam, saudara harus masuk melewati pintu itu, baru kemudian saudara ada di dalam ruangan ibadah itu sendiri. Dari situlah kita beribadah kepada Tuhan. Karena ini yang kita harus lihat, ini yang harus kita perhatikan, bahwa kekristenan yang seperti itu, kekristenan yang baru masuk dalam tahap pertobatan, lalu bertobat, jadi pagem, saya harus ngelakuin apa lagi? Dibaptis, ya, oke, dibaptis. Kapan dibaptis, ya? Kita lakukan pembaptisan air. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara melihat sesungguhnya dalam Alkitab, maka itu tuh belum apa-apa. Kekristenan yang seperti itu tuh belum apa-apa. Maaf, saudara. Kekristenan yang seperti itu tuh bukan cuma setengah, tapi apa ya, saudara? Yuk sama-sama kita langsung lihat saja dalam Wahyu pasal 11. Susah untuk menjelaskannya kalau kita tidak melihat Wahyu pasal 11, Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal 11 ayatnya yang kedua. Atau mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara.
Wahyu 11 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah. Di ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. Saudara, dua saksi Allah, saudaraku, dua saksi Allah yang digambarkan Musa dan Elia akan turun, saudara. Dan dikatakan bahwa Tuhan memberikan sebatang bulu, ya. Bulu itu bambu, ya. Saya nggak ngerti kenapa bambu, saudara. Lalu kemudian disuruh ngukur. Tetapi yang anehnya adalah tidak semua bagian bait Allah itu diukur. Mana bagian yang diukur? Hanya bagian ruangan sucinya saja yang diukur. Halamannya tidak usah diukur. Kenapa? Dikatakan tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan, lamanya 3,5 tahunan, ya saudara. Saudara, artinya begini, kalau kehidupan kita ada di posisi di halaman, kehidupan kita nggak diukur, nggak masuk ukuran. Kehidupan Kristen kita belum masuk ukuran, belum masuk standar, belum bisa diperhitungkan. Yang diukur itu adalah orang-orang yang ada di dalam bait Allah, ada di ruangan suci, bukan orang-orang yang ada di pelataran. Mereka beribadah. Mereka mempersembahkan korban sebagai tanda permohonan ampun, minta ampun kepada Tuhan. Mereka melakukan hal yang selanjutnya, bukan cuma minta ampun, tapi mereka mendeklarasikan baptisan air, saudara. Makanya jangan bangga kalau kehidupan kita baru masuk pada pengalaman baptisan air. Karena pengalaman baptisan air itu akan jadi tidak ada artinya kalau apa? Kalau tidak ada pertumbuhan iman selanjutnya yang terjadi dalam hidup kita. Ada apa yang saudara? Itulah sebabnya mengapa kemudian gereja kayaknya mempersulit banget. Kalau menurut orang-orangnya, ya saudara, gereja mempersulit sekali. Ada MCB lah, ada apalah. Untung bukan MCK. Ya, ada MCB lah, aduh ribet, bisa ribet. Tujuannya supaya apa? Iman kita bertumbuh. Ada apa ya saudara? Iman saudara, iman kita bertumbuh, iman jemaat bertumbuh, bukan mempersulit. Karena kekristenan itu gak selesai cuma sampai pada baptisan air. Kekristenan itu gak selesai cuma pada pertobaran. Tuhan minta ampun, Tuhan saya sudah salah. Enggak cukup. Kekristenan itu gak selesai cuma sampai pada tahap itu. Tapi kekristenan itu harus beranjak lagi, berjalan lagi, maju lagi. Ada amin saudaraku. Masuk dalam pengalaman apa saudaraku? Pengalaman meja roti sajian, di mana kehidupan Kristen itu harus mengalami firman, harus haus, lapar sama firman seperti saudara pagi hari ini. Ada amin saudara? Tiap pagi saudara lapar akan firman, setiap pagi saudara makan. Kenapa? Karena saudara butuh firman Allah dalam hidup saudara. Bukan cuma itu, ada pengalaman yang lain setelah ketemu sama firman. Kehidupannya bukan cuma tahu firman Allah itu bukan cuma buat pengetahuan, buat berdebat kayak sekarang, sedikit-sedikit berdebat. Nanti itu enggak nanti apa lagi. Keder. Tapi kekristenan itu tujuan apa? Firman itu buat apa? Supaya itu loh, sudah kita ketemu ngalamin yang namanya itu tuh pengalaman perabot itu bukan cuma tentang perabot, tapi bagaimana kehidupan kita tuh mesti mengalami keadaan yang seperti itu. Pengalaman firman, dan kemudian ketemu sama kaki dia menorah. Apa itu? Kehidupan yang kemudian setelah ngalamin firman, hidupnya bercahaya, hidupnya jadi terang. Ada apa yang saudara? Hidupnya jadi terang, hidupnya jadi berkat. Hidupnya menerangi yang gelap, bukan menggelapi yang terang. Hidupnya mulai berdampak. Dari yang hidupnya dosa nih, di pelatarannya dia hidup dosa, ya saudara. Hidupnya penuh dengan dosa, lalu kemudian minta
ampun sama Tuhan, bakar korban bakaran, lalu masuk dalam baptisan air. Tapi nggak cukup sampai di situ. Hidupnya mulai haus sama firman, lapar sama firman, digarap sama firman, nggak marah kalau ditegur sama firman tuh. Saudara, tiap pagi dimarah-marahin sama firman, tapi ya dablek gue. Bukan dablek, nggak mau berubah, tapi mau gitu ditegur sama firman. Ada amin, saudara? Ketemu firman, digarap sama firman, aduh kayak dihajarin sama firman, ditegur, dikoreksi sama firman, ditelanjangin sama firman. Seperti kadang-kadang kita kan kayak gini. Seringkali firman itu seperti menelanjangi kita loh, saudara. Nggak marah waktu dengar firman, nggak kesinggung waktu dengar firman. Karena banyak saudara yang kesinggung sama firman. Nah, firmannya belenak, firmannya nyinggung-nyinggung baik, semua tuh pindah gereja. Kenapa? Firman itu menggarap hidup kita. Firman itu membajak hidup kita. Hati kita yang keras nih saudara, seperti sawah. Hati kita yang keras dibajak sama firman. Ada amin, saudara? Karena hati yang keras itu nggak akan mungkin tumbuh sesuatu di atasnya, nggak mungkin. Nggak mungkin karena yang keras itu menghasilkan sesuatu, nggak mungkin. Dia harus dibajak dulu, dia harus dihancurkan dulu sama firman. Kemudian ditaburi sama benih-benih firman. Diajar tentang mengasihi, diajar memberi, diajar untuk komitmen, diajar untuk setia, diajar untuk mengampuni, diajar untuk sabar, diajar. Sampai kehidupan yang tadinya penuh dengan hidupnya tuh dari atas kepala itu dosa dikuasai. Sekarang hebat kalau dia ngalamin yang namanya pertumbuhan iman, saudara. Dia ngalamin pertumbuhan iman, hidupnya sekarang jadi terang bagi banyak orang. Ada amin, saudara? Kata-katanya jadi terang, tangannya jadi berkah, kehadirannya jadi berkah. Ya, inilah yang disebut dengan kekristenan. Firman Allah itu bukan buat berdebat, saudara. Saya tidak pernah mengajar saudara untuk kita berdebat. Tambah ngerti firman, tambah sok. Coba kembali balik kita. Ayolah debat balik kita. Tapi firman itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Allah itu juga bukan buat nyindir-nyindir orang. Saya sungguh sudah saya belajar untuk mendisiplinkan diri bahwa firman yang saya sampaikan nggak boleh untuk nyerang-nyerang orang, nggak boleh. Saya harus mendisiplinkan diri saya. Saya nggak boleh pakai firman untuk nyerang-nyerang orang. Karena firman Allah ini bisa saya pakai buat senjata buat saya. Gitu. Inilah yang namanya disebut dengan perjalanan iman seseorang Kristen. Inilah disebut dengan perjalanan iman seorang yang percaya di dalam Tuhan. Selesai sampai di situ enggak. Pengalaman hidupnya harus terus beranjak, berjalan maju. Sampai kemudian dia ketemu sama apa? Dia ketemu sama Mesbah Dupa. Ya. Dia ketemu sama Mesbah Dupa, saudara. Seperti yang sudah baca pada ayat yang ke-20 ke atas itu. Oh bukan 20 sudah. Ketemu sama Mesbah Dupa. Disitulah kemudian ada ukupan, ada penyembahan, ya saudara. Ada apa? Ada keintiman yang dia bangun dengan Tuhan. Ada ada hubungan keintiman yang dia bangun tiap-tiap hari. Dia bakar korban, dia bakar ukupan sama Tuhan. Dia bakar sesuatu buat Tuhan. Mesbah Dupa, hidup yang ada dalam doa. Karena kita percaya, kita tahu bahwa doa itu adalah segalanya buat kita. Amin, saudara. Doa itu adalah, orang bilang nafas hidupnya orang Kristen, ya betul. Apalagi mau ngomong apa lagi, ya betul. Doa itu sesuatu yang esensi sekali, sesuatu yang penting sekali ada dalam kekristenan kita. Kenapa?
Karena doa ini mesbah dupa nih saudara ya. Ini meja roti sajian, ini menorah kaki dia, ini mesbah dupa. Nah ini nih selanjutnya ada satu ruangan Maha Kudus, di mana di situ ada tabut perjanjian, ada peti perjanjian, di mana Allah berhadirat. Nah ini nih saudara, ini nih paling mentoknya di sini. Artinya apa? Penyembahan kita itu dekat dengan hadirat Allah. Ini gambaran itu. Ini hanya gambar, tapi sebetulnya ini punya makna-makna rohani, ini punya arti-arti rohani yang mengajar kepada saya dan saudara. Karena firman Allah ini kadang-kadang digambarkannya seperti itu, tapi kita nggak bisa menerjemahkannya secara letter loh, ya, secara secara biasa. Tapi ini adalah sebuah gambaran, ini sebuah pembelajaran buat setiap kita sebagai orang percaya. Seperti ini loh artinya, seperti ini loh artinya, seperti ini loh artinya, seperti ini loh artinya. Makanya saudaraku, sampai di mana nih posisi kita? Karena kalau kita masih ada di halaman, kekristenan kita cuma sampai pada mesbah korban bakaran, kolam pembasuhan, cuma sampai di situ. Kita nggak pernah masuk ke dalam. Orang Kristen ada banyak sekali yang cuma adanya di halaman. Makanya seneng tuh saudara. Makanya kalau perjamuan suci itu saudara, jemaat lebih banyak daripada hari-hari biasa, betul. Ya, nggak cuma di mana-mana. Ya, yang namanya minggu pertama atau jadwal perjamuan suci itu gereja tuh lebih banyak gitu. Apakah itu lebih banyak 20%, 30%? Pasti lebih banyak. Kenapa? Karena masih banyak orang yang berpikir bahwa ini perlu nih, ini harus nih, ini harus. Ada di mana? Karena Wahyu pasal 11 ayat yang kedua tadi mengatakan, ayat 1 dan ayat yang kedua, suruh diukur bait Allah, tapi kecualikan yang bagian halaman pelataran itu nggak usah diukur, karena itu sudah diserahkan katanya kepada bangsa-bangsa, kepada antikris. Orang-orang yang cuma ada di halaman, orang-orang yang nanti nggak akan masuk dalam hitungan. Kita sih rindu ya saudara, kita sedang berjuang supaya kita masuk dalam hitungannya Tuhan. Amin saudara. Ya, kita masuk tuh dalam daftarnya Tuhan, kita masuk. Ada daftar, ada satu buku yang mencatat semuanya, dan kita percaya saudaraku. Nah ini yang sedang yang terus kita jaga supaya nama itu tetap tertulis dalam kitab buku kehidupannya Tuhan itu saudara. Ya, sehingga satu saat itu nama kita itu dipanggil. Amin. Nama kita itu dipanggil. Jangan sampai kita sudah nunggu, saya sudah nunggu di undang-undangnya. Di undang-undangnya. Kita bilang sama malaikat, kat. Ada di dalam deh. Kasih keselip guys, nggak ada keselip. Biarlah satu saat nama kita itu ditemukan dan dipanggil saudara. Amin saudara. Saya rindu satu saat nama saya disebut, oh Daniel masih gitu. Bukan dapat BLT, bukan. Kita masuk dalam kemuliaan Allah. Amin saudara. Kita masuk dalam kemuliaan Allah. Ini yang sedang kita jaga. Ini yang kita perjuangkan. Kalau puji Tuhan, kalau nama kita sudah tertulis dan kita yakin nama kita sudah tertulis, ada amin saudara. Dan kita jaga, kita sedang berjuang supaya nama itu, karena firman Tuhan yang mengatakan nama itu bisa dihapus, bukan terhapus. Kalau itu tidak sengaja, tapi kalau dihapus memang sengaja, karena ada penyebabnya mengapa nama itu dihapus. Tolong kita ya saudara. Itulah
Sebabnya mengapa sih gereja atau saya sebagai gembala ngajar jemaat, ayo bertumbuh, ayo punya apa namanya, punya gairah, punya kerinduan. Jangan pernah merasa cukup dengan pengalaman Kristen yang sekarang. Jangan merasa kayak udah panghebatnya. Kalau mentang-mentang kita sudah melayani, waduh kayaknya kita sudah, kayak gitu udah hebat bener. Matius 7 yang bilang sama kita, ya. Hari terakhir akan ada orang yang bilang, saudara, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu. Bohong? Enggak bohong. Dia ngomong di depan Tuhan. Udah nggak bisa bohong lagi. Kalau saya diundang di gereja lain, saya bisa bohong. Saudara, kemarin saya baru nyembuhin orang mati bangkit, sudah bisa baik. Benar nggak saudara? Ya. Kemarin saya doain, nah banyak tuh saudara tanda-tanda kayak gini. Malah ada kanker, ada perempuan, ada kanker gede di sini. Saya doakan keluar, saudara, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, bisa keluar. Nggak mampu kata-kata bohong itu keluar. Benar dia sudah melakukan mujizat, benar dia sudah mengusir setan yang hebat. Kita nggak ada setan baik, kita nggak ada setan takut. Mati lampu setan. Suami masuk kamar setan. Ya sudah. Ini saudara yang kita sedang pertahankan ini sebetulnya. Bagaimana kita menjaga iman percaya kita menjaga maju terus dalam Tuhan. Dan ini yang saudara juga harus ingatkan. Ini juga yang mulut saudara juga nggak boleh diam. Ajak saudara-saudara kita yang lain, ajak jemaat-jemaat yang lainnya untuk mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mereka juga ngalamin Tuhan secara pribadi. Ada amin saudara. Ajak mereka untuk masuk lebih dalam lagi. Ajak mereka untuk bisa masuk lebih naik lagi rohani mereka, bertumbuh iman percaya mereka. Enggak cuma di situ berkutak-kutiknya di situ terus. Kalau sudah diajak masuk, langkah waktu. Waktu itu dari Tuhan. Ya. Waktu itu dari Tuhan. Pemberi waktu itu, sang pemberi waktu itu adalah Tuhan. Kita masih punya waktu sampai hari karena Dia masih memberikan waktu buat saya dan saudara. Kalau enggak, habis. Saya masih maaf nih saudara. Banyak orang kalau berbicara tentang Tuhan tuh sungkan. Kalau berbicara tentang ibadah tuh sungkan. Berbicara tentang sungkan. Kristen, ibadah cuma buat formalitas. Ibadah cuma ya hari Minggu. Dan apa? Tapi belum ada yang namanya kerinduan, belum ada yang namanya rasa haus, belum ada yang namanya rasa lapar. Nggak ada minatnya sama Tuhan tuh nggak ada. Makanya nggak heran kalau Tuhan bilang begini, akan terjadi ada orang-orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian, orang-orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Kalau saudara melihat, ya sudah ada terlalu banyak di belakang kita tuh saudara. Ada banyak orang-orang di belakang kita, ya, yang sudah terima Yesus. Banyak sekali. Tiap hari itu banyak sekali saudara yang terima Yesus. Dan mereka menjadi orang-orang yang militan. Mereka orang-orang yang lapar akan kebenaran. Mereka mau tahu lebih dalam tentang Yesus. Ketika kita gak mau tahu tentang Yesus, makanya apa? Umat binasa karena tidak mengenal Allahnya. Makanya apa saudara? Karena yang masalah kecil,
ninggalin Yesus. Ya, cuma dengar suara apa gitu. Aduh, hatinya tersentuh. Hebat banget. Bohong kabeh. Ya, ada hamba Tuhan dan saya setuju. Dia bilang begini, ada hanya 3 hal yang bisa membuat orang itu tinggalkan Yesus: harta, tahta, bohong, dengar suara, wadon, masih gara-gara wadon. Ya, maaf saudara, ya, wadon, enda-enda. Kalau enggak harta, kalau enggak tahta, jabatan. Memang enggak gampang. Kalau sudah ada di militer, ya, kalau sudah ada di militer, wah, sudah mandek sudah di sini. Mandek sudah. Kalau sampai saudara bisa lewat, itu sudah harus 2-3 kali lebih jago daripada orang-orang di sekitar saudara. Nggak gampang. Harganya kadang-kala mau, ya. Ada orang apalagi kalau polisi, tentara gitu ya, sudah maaf ya saudara, ya. Katanya kalau melati itu petik di pinggiran ada. Tapi kalau bintang itu mesti nunggu jatuh dari langit. Kalau melati itu letkol, mayor, letkol, kolonel, ya, itu bisa petik dari pinggir ada. Tapi kalau bintang, kalau jenderal, saudara, itu jatuh dari langit. Maksudnya nunggu mujizat gitu. Yesus segalanya buat kita. Dalam nama Yesus saya katakan. Dan Tuhan kasih kekuatan buat kita. Kita nggak kuat, tapi Dia, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Kenapa? Karena tawaran-tawaran ini akan terus datang melintas ini. Kita bilang begini, beli, iya, karena kita lagi ada duit. Coba lagi nggak ada duit, terus ditawarin, ngiler, iya kan? Nggak ada duit itu, pas lagi habis ancur-ancuran, terus ada yang, kita kasih modal, ya udah nggak usah ngomong bayar, mau gampang wis, ya beli bayar udah Pak. Cuman ya kayaknya bagusnya kamu pindah aja, ya, supaya usaha tuh lebih lancar. Saya juga kan nggak mau ini, lancar aja, di Bapak aja, ya. Cuman ini aja, formalitas. Nggak ada formalitas. Sekali engkau memperkatakan tinggalkan Yesus, selamanya engkau diperhitungkan meninggalkan Yesus. Jangan bilang itu cuma buat formalitas. Enggak ada. Tolong kita ya saudara. Ini hari-hari yang sulit. Ini hari-hari yang gak gampang. Ini hari-hari yang ujian, godaan akan semakin hebat datang sama kita. Dan kalau kita nggak kenal Tuhan siapa Dia, kita akan dengan mudahnya menukar Tuhan kita dengan sesuatu yang murahan. Kita akan menukar. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilai. Kita nggak tahu nilainya berapa ini. Tuhan kita itu tidak ternilai. Amin sekarang, tak ternilai. Dia tidak terkatakan sudah. Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan untuk tetap kuat di dalam Tuhan, engkau harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya harus terus bertumbuh. Kalau enggak, saudara, kalau saya enggak bertumbuh, artinya terjadi sesuatu dalam hidup saya. Ada something wrong yang terjadi dalam hidup saya kalau saya enggak bertumbuh.
Ini hari-hari yang gak gampang, ini hari-hari yang sulit, ini hari-hari yang menentukan, ini hari penentuan sebetulnya. Ini hari penentuan. Dunia ini tambah edan. Sekarang sudah ada lagi saya baca itu. Panseksual itu apa? Kita kan kenal sama yang namanya gay, lesbi. Kita kenal sama yang namanya bisex. Ya saudara, sekarang ada panseksual. Jadi saya penasaran saudara, panseksual apa yang panseksual? Panseksual tuh jadi udah nggak terikat sama lesbi. Kalau lesbi kan ya udah naksirnya sama perempuan gitu, ya sama laki nggak. Tapi kalau panseksual itu melarat gitu. Bahasa Yunani itu melarat, ya. Pajari kita, pas kita lagi senang bari lanang, ya berlanang. Pas bosan bari wadon. Pengen lanang wadon gitu. Pengen gado-gado, kayak gitu. Panseksual. Ya. Nah, saya nggak usah cinta, saya bisa tertarik dengan cara bicaranya. Kalau cara bicara menyenangkan ya sudah. Oke. Ya, kalau saya melihat tampilannya ya oke. Enggak, saya kurang ngerti apa itunya tuh sudah lebih rincinya kayak apa. Tapi kayak gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya itu yang namanya lintas budaya, lintas agama, lintas macam-macam. Jadi udah nggak lagi yang namanya cowok sama cowok gitu ya, saudara. Sama cewek sih kan, sama cewek nggak naksir saudara, nggak naksir ya. Beli langkah ser-ser acan kalau yang itu tuh langkah ser-ser ya. Boga itu print langkah ser-ser ali ser-serannya ari ada utuy gitu. Utuy lagi. Gitu sudah. Gitu. Nah, ini udah ada panseksual. Dunia tuh lagi benar-benar di, dan kita tuh masih ada di dalamnya. Dan goncangan-goncangan itu mau tidak mau itu akan terasa, Tapi beruntungnya kita punya Roh Kudus yang menyertai kita. Kita punya Allah yang digambarkan dalam pribadi Roh Kudus itu berjalan menuntun kita. Dan jangan pernah andalkan, jangan bilang begini, hebat ya saya kuat sampai hari ini. Enggak, yang bikin saya dan sampai kuat sampai hari ini karena Dia yang menyertai kita, Dia yang memampukan kita. Ada apa yang saudara? Saya berapa kali bilang, iya saya hebat. Waduh, beli suet. Cuman Dia yang memberikan kekuatan. Cuman Dia yang selama ini jadi perlindungan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Dia yang memagari kita, dan percayalah, walaupun mata tidak bisa melihat kehadirannya, tapi Dia ada bersama dengan kita. Dan sampai hari ini saya mau bilang, Dia sibuk jaga hidup saya dan saudara. Dia sibuk memagari kita. Dia sibuk ngatur, Dia sibuk mengawasi saya dan saudara. Amin saudara. Ada amin saudara. Dia mengawasi, maksudnya dia memproteksi. Jangan sampai ada satu kekuatan yang nempel, jangan. Saya nggak bohong. Saya percaya Dia sedang sibuk memagari saya dan saudara. Dia sibuk dengan kekuatannya membackup kita. Mata nggak ngelihat, nggak ada merinding-merindingnya. Merasakan Tuhan hadir itu nggak usah merinding. Karena yang namanya merinding, kita pengen pipis juga pengen merinding saudara. Kita lagi kebelet pipis ya merinding. Emang kehadiran Tuhan sama pengen rasa pipis? Enggak perlu ada ngerasa, aduh, tapi dari anak Tuhan, tapi dia rasa merindingnya ya. Nah, main pipis baik, minum ake, merinding. Bisa dirasa atau tidak bisa dirasa, bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Tapi dalam nama yang saya katakan, Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Dia sedang sibuk kawal kita. Waktu saya mulai lemah, Dia
ketika saya nggak tahu arah hidup, mungkin saudara seperti itu, lagi bingung, ribet, kerjaan, usaha. Percayalah, dalam nama Yesus, Dia sedang mengatur masa depan saudara dan saya, dan Dia memberi yang terbaik buat kita.